Rahmat, izin menghadap Mbak Dea. Cuk. Takut. Siap, ambil kursi. Jatuh. Apa kabar Mbak Dea? Baik. Sini atau agak dekat? Aduh, kok tadi takut bener saya datang? Habis sentak sorai. Oh gitu. Kabar Mbak Dea? Iya Mbak Dea. Jadi gini, sahabat White Sky. Saya sama Mbak Dea sekarang ada hadir di sini untuk menemani Anda berbagi cerita khusus spesial. Karena kami berdua nih juga dengan latar belakang dari penerbangan juga. Ya, saya penerbangan, Mbak Dea penerbangan. Tapi kita sekarang jadi vlogger. jadi content creator. Benar. Aduh, nge-chess lagi. Jadi content creator sahabat White Sky. Nah, Mbak Dea, saya mau tanya nih, Mbak Dea ini kan sejak kena pandemi ya, terus sekarang jadi content creator. Kok memilih jadi mau sih Mbak jadi content creator juga meskipun Mbak Dea masih tetap aktif jadi flight attendant. Nah, itu kenapa tuh? Kebetulan aku juga suka on cam orangnya. Jadi dan beberapa pekerjaan aku juga relate sama bikin konten gitu. Yang mana? Ya banyak endorse atau enggak aku ngerjain project-project untuk apa namanya katalog suatu produk gitu. Jadi kalau untuk berhubungan dengan kamera itu aku cukup senang. Jadi selebriti. Enggak juga sih selebriti. Orang followersnya juga baru 10.000. 10.000 followers, baru 10.000 loh sahabat White Sky. Kalau saya mah paling berapa, baru 3.000-an doang. Itu saya juga udah bangga bener punya followers gitu. Enggak, tapi gini yang saya penasaran gitu. Kalau dari hati nurani ya, lebih prefer untuk di penerbangan, terbang sebagai flight attendant atau ya content creator di bawah seperti ini? Kalau saya sih terus terang lebih senang terbang dibanding jadi content creator. Sama sih. Kenapa alasannya? Alasannya karena mungkin memang dari dulu cita-cita aku juga pengen jadi pramugari, jadi mengerjakan hal-hal yang disukai kan jadinya nggak ada beban ya. Jadi aku ngejalanin ini selama kurang lebih udah mau 7 tahun. 7 tahun? Jadi nggak ada beban, kerjainnya juga happy. Ini pun sama ngevlog atau misalnya jadi apa namanya content creator juga hal yang disukai, jadi dua-duanya sama sih. Cita-cita dari kecil, emang sempet dari kecil lulus SMA langsung jadi pramugari atau enggak, gimana tuh? Melenceng dulu aku ke perhotelan, setelah lulus aku sempat kerja di hotel, baru setelah itu aku ngelamar jadi pramugari. Jadi pramugari, terus udah nerbangin pesawat jenis apa aja tuh? Pertama aku join di perusahaan pertama itu aku punya license Boeing. Di perusahaan kedua aku Airbus 320 dan sekarang di current company aku di private jet. Lebih ke relatednya ke service sih, nggak safety. Jadi, pesawatnya apa kalau kita boleh tahu yang di private jet? Yang sekarang Legacy. Embraer ya. Nah gini nih yang saya penasaran banget nih ya. Apa bedanya ketika Kak Dea nerbangin private jet sama nerbangin pesawat airlines komersil pada umumnya gitu? Ini kan pasti dari segi servis juga beda, prosedur juga beda, safety mungkin ada beda. Saya nggak tahu makanya saya nanya, silahkan. Kalau di perusahaan aku sebelumnya itu kan komersil, jadi untuk safety itu number one. Jadi setiap tahun itu ada recurrent, terus apapun yang related safety kita wajib melakukannya, kayak training itu wajib. Kalau sekarang karena private jet itu lebih ke service, kita melayani customer gitu. Safety masih tetap penting, cuman kalau sekarang lebih ke service sih. Lebih kepada service ya, tapi safety juga tetap. Safety-nya tetap. Saya pikir begini, karena udah ini berarti yang di private jet udah nggak ada safety ya, saya pikir. Ya masih tetap ada. Yang bercanda saya. Saya tuh suka bercanda sama kayak orangnya emang suka begitu lah, itulah rahmat seorang suka bercanda. Masih tetap ada. Tapi saat ketika menjadi pramugari private jet tadi dikatakan lebih kepada service gitu-gitu ya.
dari waktu jam kerjanya itu beda nggak sih? Mungkin kalau di airlines kita lebih sering terbang atau lebih jarang terbang, atau justru di private jet ini lebih kita digantungin tergantung bos atau gimana? Nah itu dia sangat berbanding terbalik, karena kalau misalnya aku di komersil itu kita setiap bulan itu schedule langsung publish, jadi kita tahu hari libur kita itu hari apa aja. Nah kalau di private jet ini aku lebih ke nggak punya hari libur, setiap hari aku standby kapanpun, selagi kita sehat ya. Ada customer atau bukan customer, karena aku lebih ini yang punya pribadi, jadi mungkin ownernya mau pergi kemana, hari itu juga misalnya H-4 jam, H-2 jam ready ya, kita harus siap sedia gitu. Dan semuanya diurusin sendiri ya, dari mulai catering, makanan, apa segala macam kita yang nge-handle gitu, jadi harus. Jadi enakan mana? Enakan terbang di private atau di airlines? Kalau komersil atau private gitu. Kalau aku sih sekarang pribadi ya dua-duanya aku suka, cuman sekarang mungkin karena ini pengalaman baru jadi aku masih belajar juga sih. Masih belajar dari pengalaman baru katanya lo sahabat White Sky. Terus kenapa Mbak Dea ini mau gabung di White Sky ini? Ini gini nih, ini saya sengaja iseng aja nanya gini, kan baru pertama kali on di kamera nih Mbak Dea nih. Apa sih Mbak yang bikin Mbak nih mau gabung di White Sky yang saya penasaran? Ya ini karena pengalaman baru. Aku bekerja di sini bukan sebagai cabin crew, bukan pekerjaan yang biasanya aku lakukan gitu. Jadi ini adalah pengalaman baru. Jadi aku juga pengen mencoba gitu dengan lingkungan yang baru, terus job desk yang baru. Ya. Semua hal-hal baru sini sama sih Mbak kalau dipikir tuh ya. Kita nih curhat aja Mbak, curhat gitu ya. Sedih sebenarnya, sedih saya. Kalau ditanya ya, saya juga pengennya terbang gitu loh. Bener kan, lebih senang terbang kan daripada kita di bawah gini. Cuman ya apa boleh buat. Jadi justru dengan cara kita berkarya di ground ini, itu yang bisa bikin saya ya kalau pribadi itu bertahan hidup. Karena saya kan nggak mungkin minta dari keluarga atau orang tua lagi. Cari sendiri. Mbak Dia sempat nggak sih ngerasain kayak gitu atau gimana? Sempat lah. Apalagi awal-awal tahun kita kena pandemi kan, 2020, 2021 itu kan benar-benar kita struggle. Aku kerja di previous company. Iya, di previous company itu benar-benar ada yang namanya hibernasi. 6 bulan kita benar-benar gak ada penerbangan sama sekali, semuanya dirumahkan dengan gaji yang dipotong benar-benar cuman tersisa 25% dari total gaji pokok ya, bukan gaji keseluruhan. Gaji pokok UMR berapa sih? Mungkin 4 jutaan. Itu kita hanya menerima 25%-nya. Dan kita harus bertahan hidup dengan gaji yang segitu. Jadi kita juga harus mencoba jalan lain gitu, gimana caranya buat bertahan hidup itu sih. Oh gitu. Terus waktu gitu akhirnya bertahan hidupnya gimana Mbak waktu itu? Ya itu, kalau kita boleh karena tahu. kita banyak di rumah kan. Nah dari mulai situ tuh aku mulai banyak tawaran-tawaran kerjasama gitu, sama klinik atau skincare yang mungkin mereka juga ngelihat sosial media aku bisa masuk ke followers aku, target marketnya mereka gitu. Jadi banyak dari situ terjalin kerjasama yang bikin aku juga mengasah kreativitas. Gimana caranya biar produk mereka itu laku gitu, atau gimana lagi biar aku bikin konten supaya menarik customer pengen beli lah atau tertarik pengen coba gitu. Jadi setiap harinya ada, meskipun diem di rumah jadi otak kita tetap jalan. Iya kan? betul. Jadi udah banyak terafiliasi dengan produk skincare. Pantesan glowing hari ini saya lihat. Musim panas ya cuacanya hari ini. Lumayan. Bukan cewek mamba, cewek mi, tapi cewek global warming. Oh iya benar. Hot lady. Luar biasa. Oke, Mbak Dia, ini kita juga karena keterbatasan waktu kita juga mau jalan-jalan lagi. Thank you banget Mbak Dia hari ini ya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Salam sehat selalu. Makasih. Izin kembali. Ngarep lalasan lapor saya. Selamat sore. Tuh dia berbalik.